Shalom aleichem. Sekali lagi shalom. Apa kabar El Gibor? Bapak Yahweh yang perkasa. Yes. Haleluya. Bapak Yahweh dahsyat. Ada amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Bapak Yahweh. Kita boleh ada sampai saat ini karena kemurahan Bapak Yahweh. Hari ini tidak salah saudara ya, minggu terakhir di bulan November ya, di tahun 2022. Minggu depan lagi orang semua studi bulan terakhir di tahun ini. Kita bersyukur kita semua masih sehat, masih kuat, masih diberkati oleh Bapak Yahweh Elohim. Boleh ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Yang boleh berpergian keluar kota, boleh kembali ke kota Ambon dengan selamat semua karena anugerah Bapak Yahweh. Dan kita boleh bertemu di tempat ini, kita semua boleh memuji Tuhan. Karena sesungguhnya hari ini, kalau mau dibilangnya, kalau orang belum bertobat itu hari Minggu itu waktu yang paling indah untuk orang tidur. Ada amin saudara? Senin sampai Sabtu sudah bekerja. Hari Minggu jam yang paling panjang untuk orang di pantai. Ya, untuk refreshing. Dari kepenatan pekerjaan Senin sampai Sabtu, baik di kantor, di rumah, dalam usaha, hari Minggu waktu yang terindah. Tetapi kita bersyukur dan kita sadar bahwa hari Minggu ini diciptakan oleh Bapak Yahweh untuk kita boleh memuji Bapak Yahweh. Dan saudara bersyukur ya, ada satu hari ini untuk kita datang di tempat ini bersekutu dengan umat Tuhan untuk memuji Bapak Yahweh. Kalau orang dari Senin sampai Sabtu, satu hari waktu 24 jam palingan orang kasih kepada Bapak Yahweh, orang cuma doa tidur, doa bangun ya. Kalau orang seringkali juga ada yang menyembah Tuhan, kalau 1 jam puji Tuhan, tapi kebanyakan kita pasti karena tubuh kita lelah, kita pasti hanya ya paling kuat setengah jam, 15 menit. Yang penting hati kita tetap tertuju kepada Bapak Yahweh dan saudara. Tapi kalau hari Minggu ini kesempatan banyak untuk orang menyenangkan hati Tuhan. Jadi rugi kalau hari Minggu kita tidak datang beribadah kepada Bapak Yahweh dan saudara. Karena kalau pulang pasti pekerjaan sudah menanti. Ya, pekerjaan pasti sudah menanti. Besok lagi hari Senin pekerjaan dengan setiap hari pasti sudah menanti. Tetapi hari ini adalah kesempatan yang terindah ya. Orang bisa fokus untuk memuji Tuhan, fokus untuk dengar firman Tuhan, fokus untuk menyembah. Ada amin saudara? Coba di rumah dengar firman Tuhan melalui HP, pasti kalau yang kerja di kantor bos panggil, kalau yang di rumah seperti saya, anak saya ambil HP saya bawa lari, mau buat apa ya. Tetapi hari ini hari Minggu di rumah Bapa surga, di surga kita boleh fokus yang terindah untuk kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu mari beribadah dengan sungguh-sungguh, karena cuma ini kesempatan kita memuji Tuhan. Dan saudara, mungkin di rumah saudara juga memuji Tuhan, tapi tidak seperti kita ada di gereja. Puji Tuhan tidak berlambatan saudara. Kembali lagi kita akan belajar firman Bapak Yahweh. Sama-sama kita buka dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat yang ke-14 untuk menghormati firman Bapak Yahweh. Silakan kita semua untuk berdiri. Kita akan bacakan firman Bapak Yahweh secara bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mulai. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari kesengsaraan perhatikanlah bahwa Elohim juga telah menjadikan hari yang satu bersama hari yang lainnya, supaya dengan begitu manusia tidak dapat menemukan apapun sesudahnya. Katakan amin dan silakan duduk. Puji nama Bapak Yahweh. Pada pagi hari yang indah ini kembali kita belajar firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah. Kalau saudara baca kitab Pengkhotbah dari pasal yang pertama sampai terakhir, situ saudara akan mendapatkan suatu kesimpulan dari kitab Pengkhotbah ini. Untuk pribadi saya menyimpulkan bahwa kesia-siaan hidup tanpa Tuhan, kesia-siaan hidup kalau kita ada di luar Tuhan. Ini kitab Pengkhotbah ya. Tetapi kalau saudara hidup di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Ada amin saudara? Kita namanya manusia. Terakhir kata manusia ada kata sia-sia. Jadi semuanya sia-sia jika tanpa Tuhan. Pengkhotbah mengatakan bahwa di kolong langit ini segala sesuatu itu sia-sia. Tetapi saat ini kita akan belajar di mana firman Tuhan berkata bahwa pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari kesengsaraan perhatikanlah bahwa Elohim juga telah menjadikan hari yang satu bersama hari yang lainnya, supaya dengan begitu
manusia tidak dapat menemukan apapun sesudahnya. Sini kita melihat di firman Tuhan berkata bahwa pada hari mujur bergembiralah. Tetapi ada suatu hari di mana kita akan ada dalam kesengsaraan. Dan ini firman Tuhan, ya dan amin. Ada amin saudara. Dalam hidup saya dengan saudara dari Senin sampai Sabtu tidak selamanya kita akan mujur terus. Akan ada satu hari kita mengalami pencobaan. Akan ada satu hari kita diizinkan oleh Bapa Yahweh untuk ada dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu bukan berbicara kita dipukul atau apapun ya saudara, tapi ada pergumulan yang akan kita alami. Ada sakit penyakit yang akan kita derita. Ada kekurangan apapun yang akan kita hadapi. Dalam kehidupan saya dengan saudara, firman Tuhan berkata bahwa tidak selamanya hidup kita selalu ada dalam hari mujur. Ada amin. Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita ada pagi, ada siang. Siang ada malam, ada suka, ada duka. Ada hujan, ada kemarau. Hidup saya dengan saudara seperti musim. Ada saatnya kita ada dalam hari mujur. Tetapi ada saatnya juga kita dibawa oleh Tuhan pada hari di mana kita mengalami suatu pergumulan. Nah, kebanyakan manusia pada hari mujur dia akan bersuka cita. Ada amin saudara. Dia akan bersyukur. Dia akan katakan puji Bapa Yahweh. Dia akan katakan haleluyanya itu luar biasa. Tetapi kita akan lihat bagaimana dia akan ada di hari kesengsaraannya. Sebagai manusia secara normal ya, seringkali kalau kita mengalami masalah, otomatis kita akan merasa down. Ada amin saudara. Kita akan merasa lemah. Kita bukan malaikat. Ada amin. Kita bukan orang yang kuat. Raksasa saja, Goliat saja Daud bisa kalahkan dia. Berarti kehidupan saya dengan saudara namanya kita manusia. Tetap ada kita punya titik kelemahannya. Tuhan katakan firman Tuhan pagi hari yang indah ini bahwa akan ada suatu hari kita akan ada dalam suatu kemelut, akan ada dalam suatu masalah, akan ada dalam suatu problema. Dan sini membuktikan bahwa kalau di hari itu kita alami, apakah kita bisa bersyukur kepada Bapa di surga? Apakah kita bisa berkata puji Bapa Yahweh? Apakah kita bisa berkata haleluya dengan sepenuh hati? Saat kita menghadapi masalah, dihina orang, difitnah orang dengan kata-kata yang seringkali menyakiti hati kita. Telinga kita seringkali panas. Kita difitnah, kita dijual, apa yang kita tidak lakukan, kita dituduh. Seringkali sebagai manusia kita akan merasa marah ya, ada amin saudara. Tetapi sini kita melihat bahwa hari itu pun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk melihat kadar iman kita, ada amin saudara. Untuk melihat kemurnian kita, untuk melihat bagaimana kehidupan kita mengikuti Tuhan. Karena kalau kita selalu dalam sukacita pasti kita tidak akan ada masalah ya. Tapi kalau kita akan ada dalam suatu pergumulan, kita akan pasti melekat dengan Bapa di surga. Kita akan lihat firman Tuhan yang ada dalam kitab Yeremia ya. Yeremia pada pasalnya yang ke-17. Saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Beginilah firman Yahweh. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya serta hatinya menyimpang dari Yahweh. Sebab dia akan jadi seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin dan tidak berpenduduk. Sini kita melihat bahwa akan ada suatu hari di mana kita akan menghadapi masalah. Di sini kita akan melihat apakah kita mau belajar mengandalkan Bapa di surga atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Apakah kita mau mengandalkan kekuatan iman kita kepada Bapa Yahweh atau kita akan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Karena kebanyakan orang kalau dia menghadapi masalah, tantangan, ada satu pergumulan, dan manusia kebanyakan suka hal yang instannya, mau semuanya itu cepat jadi. Ada masalah, bila perlu apapun harus terselesaikan dengan cepat dalam suatu pergumulan kehidupan saya dengan saudara. Tapi sini kita melihat bahwa di waktu kita menghadapi
hari di mana hari kesengsaraan, Tuhan katakan kalau orang mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan manusia kita sendiri, dikatakan oleh Bapa di surga firman Tuhan bahwa kita akan terkutuk. Kalau kita terkutuk, kita akan seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ternyata di waktu Tuhan bawa kita dalam satu pencobaan, terus kita menggunakan kekuatan kita sendiri, Tuhan katakan bahwa kita akan terkutuk dan kita tidak akan mengalami hari baik atau keadaan baik. Ya, ini firman Tuhan berkata, kita akan seperti belukar di padang pasir dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Namun dia akan hidup di tempat-tempat kering, di padang belantara, di tanah padang asin dan yang tidak berpenduduk. Kalau kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan menjamin bahwa apapun yang kita buat ke depannya itu tidak akan berhasil. Ada amin saudara? Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, firman Tuhan katakan tidak akan ada apa-apa. Dikatakan firman Tuhan bahwa dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Itu kalau kita hidup mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi pada saat kalau kita ada dalam kesukaran di hari di mana Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, tapi kalau kita hidup mengandalkan Bapa Yahweh, ayatnya yang ke-7 mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh dan menaruh percayanya kepada Yahweh. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air, dan tidak akan takut ketika panas, dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan buah. Ada amin saudara? Luar biasa kalau di hari kita menghadapi kesukaran, terus kita mengandalkan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh katakan bahwa apapun yang kita perbuat akan berhasil. Di sini dikatakan bahwa walaupun ada musim panas, tetap daun-daun pohon itu akan hijau kalau dia hidup di dekat dengan mata air. Demikian juga kehidupan saya dengan saudara. Walaupun datang masalah pergumulan, kita tetap menjadi orang yang ceria. Ada amin saudara? Walaupun hari itu hari kesukaran kita akan lewati, kita akan ada di hari kesukaran itu, tetapi Tuhan katakan waktu kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati luar biasa. Kita akan melewati hari kesukaran itu dengan kekuatan daripada Bapa Yahweh Elohim. Karena sebagai manusia saudara, kita tidak akan pernah luput dari namanya pergumulan. Ada amin saudara? Kita tidak akan pernah luput dari yang namanya masalah. Kita akan baca juga dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48. Yesaya 48 ayat yang 10, ini adalah jaminan setiap anak-anak Bapa Yahweh. Lihatlah, aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan dengan perak. Aku telah memilih engkau melalui tungku kesengsaraan. Ada amin saudara? Kita sebagai anak Tuhan tetap kita akan diuji oleh Tuhan. Tetap kita akan ada dalam hari kesukaran. Tetap kita akan ada dalam masalah. Fakta membuktikan kehidupan saya dengan saudara ya, kehidupan kita setiap hari tetap akan ada masalah, tantangan itu tetap harus ada. Tetapi Tuhan katakan itulah, kalau kita sebagai anak Tuhan pasti harus dimurnikan oleh Tuhan. Ada amin saudara? Supaya ada kemurnian. Kalau kita murni, kita akan menjadi orang yang tidak munafik. Ada amin saudara? Di hadapan Tuhan. Ada amin? Ini kita apa adanya ya, karena Tuhan tahu hidup saya dengan saudara. Mungkin Ibu Gembala tidak tahu keadaan kita dari Senin sampai Sabtu. Teman-teman jemaat pun tidak tahu apa yang kita alami ya, di kantor, apa yang kita perbuat, di pekerjaan kita setiap hari, di rumah. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita perbuat. Tuhan tahu apa yang kita hadapi. Sehingga firman Tuhan pagi ini mengatakan bahwa ingat, hari mujur bergembiralah, tetapi akan ada hari, satu hari harus kita lewati dengan masalah. Nah di hari itu kita akan melihat, kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, seperti tadi firman Tuhan telah saya bacakan dalam kitab Yeremia. Kalau kita melekat dengan Tuhan, kita seperti pohon yang ada di aliran air sungai. Pada waktu kemarau dia tetap hijau. Kalau kita hidup melekat dengan Tuhan, pada waktu kita menghadapi masalah, kita tetap akan enjoy saja. Ada amin saudara? Pada waktu kita akan menghadapi masalah, kita tetap akan kuat. Karena kita melekat terus dengan Bapa Yahweh, melekat dengan firman-Nya. Karena kita melekat terus dengan Sang Pemberi hidup ini.
Sehingga dalam kitab Yesaya juga, dalam Yesaya 48 ayat yang 10 mengatakan, lihatlah, aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan dengan perak. Aku telah memilih engkau melalui tungku kesengsaraan. Tuhan akan tetap menguji kehidupan saya dengan saudara melalui pergumulan dan damai saudara. Sebelum hari Tuhan datang, pasti kita akan tetap diuji terus. Dalam kitab Wahyu mengatakan bahwa kita tetap akan diuji. Pada akhirnya juga nanti 1/4 bintang di langit akan jatuh ya. Anak-anak Tuhan diingatkan Tuhan untuk tetap kuat. Dalam kitab Wahyu 1/4 bintang di langit. Bintang itu adalah orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Bercahaya dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan mereka akan ditarik oleh ekor naga, akan jatuh. Sehingga kita sebagai umat Tuhan, kita harus tetap kuat. Ada saudara, yang dipakai Tuhan luar biasa saja bisa jatuh, apalagi orang cuma jemaat. Yang telah dipakai Tuhan berdua, orang-orang mati bangkit itu bisa jatuh, apalagi orang yang cuma jemaat. Sehingga mari, firman Tuhan dalam kitab Matius mengatakan bahwa bukan orang yang berbuat mujizat, tetapi orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Ada amin saudara. Orang yang buat mujizat Tuhan pakai, itu perpanjangan tangan Tuhan, itu memang dipakai oleh Tuhan. Tapi pribadinya itu ya saudara, Tuhan tetap membela setiap pekerjaannya tengah-tengah dunia ini. Tapi kehidupan kita, kalau kita dipakai oleh Tuhan, jangan pernah kita merasa sombong. Ada amin saudara. Karena setiap karunia cuma titipan. Ada amin. Di surga tidak dikatakan, Bapak Lloyd karunia apa? Oh, karunia nubuatan, silakan masuk. Terus tanya Bapak Izzat karunia apa? Saya ada karunia. Oh, sabar dulu, saya bisa. Kalau di surga harus ada karunia, tidak ya. Tetapi di surga adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan. Ada amin saudara. Kalau karunia ada ukuran kita masuk surga, maka bahaya orang yang tidak punya karunia. Ada amin saudara. Tapi dalam kitab Matius mengatakan bahwa hanyalah engkau harus berbuat kejahatan. Karena walaupun mereka punya karunia, tetapi hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada amin saudara. Tetapi mari kehidupan saya dengan saudara, walaupun kita jemaat Tuhan, jangan kita katakan, oh saya cuma mau begini-begini saja. Tidak. Semua kita pasti dipakai oleh Tuhan. Amin, sesuai dengan takaran kita masing-masing. Sehingga mari hidup takut sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bersyukur di mana hari kita mengalami kesengsaraan, mengalami masalah. Karena saat itulah kita akan melihat pertolongan Tuhan. Amin saudara. Karena saat kita mengalami tantangan, disitulah kita akan melihat pembelaan Tuhan. Sehingga mari, terima kasih. Sehingga mari saudara, ikut Tuhan ya. Selalu orang khotbahkan, hamba-hamba Tuhan bahkan tempatnya selalu khotbahkan, ikut Tuhan tidak gampang ya. Mau masuk surga juga tidak gampang. Sebelum masuk surga juga, kalau dikatakan saya mau diangkat Tuhan, itu juga tidak gampang. Harus hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ada amin saudara. Firman Tuhan dalam kitab Matius katakan bahwa harus sempurna karena Bapa kita adalah sempurna. Sekali-kali orang katakan, oh orang ini kan manusia, mau sempurna bagaimana? Masih daging. Ada amin. Kalau dipukul orang masih rasa sakit, difitnah orang hati masih sakit, kalau dikata-katai orang masih sakit hati. Terus Matius katakan harus sempurna seperti Bapa di surga. Bagaimana Tuhan? Ikut firman Tuhan saja ya. Karena sesungguhnya kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Kita manusia, kita berjalan sesuai dengan kehendak Bapa di surga saja. Ikut aturannya Tuhan. Ikut apa yang ada di firman Tuhan. Ibu Gembala seringkali katakan bahwa yang di firman Tuhan saja orang yang mampu lakukan. Toh seringkali orang lakukan yang tidak ada di firman Tuhan, berarti orang akan menjadi orang yang rugi. Ada amin saudara. Ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan di firman Tuhan. Ikut saja kehendak Tuhan di firman Tuhan, lakukan itu yang mau apa menjadi maunya Tuhan. Sehingga kita akan dikatakan sebagai gadis-gadis yang bijaksana ya. Kita boleh dikatakan oleh sebagai umat yang taat, umat yang taat. Sehingga pada pagi hari yang indah ini firman Tuhan tidak panjang lebar lagi. Ingat, akan ada hari di mana kita menghadapi masalah, tetapi ingat bahwa pemeliharaan Bapa Yahweh tetap nyata dalam kehidupan saya dengan saudara. Kita buka ayat yang terakhir dalam kitab Yeremia 9.
Yeremia 9 pada pasalnya yang ke-24 ini mengajarkan kehidupan saya dengan saudara bahwa kalau kita hidup dengan Tuhan, kita menghadapi suatu masalah kesengsaraan atau hari di mana kita ada dalam pergumulan, biarlah kita mau bermegah. Ayat 24 mengatakan, namun dia yang bermegah, biarlah dia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa dia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran di bumi, karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Kehidupan saya dengan saudara menghadapi masalah itu adalah hal yang biasa. Itu adalah ujian dalam kehidupan saya dengan saudara. Tetapi ingat bahwa biarlah kita tak bermegah di hadapan Tuhan. Kita bermegah, kita bangga karena kita punya Bapa Yahweh yang luar biasa ya. Masalah boleh datang, tantangan boleh datang, pergumulan boleh datang. Tetapi kita akan maju dengan nama Bapa Yahweh. Ada saudara, waktu Daud mengalahkan Goliat, dia tidak katakan dia datang dengan batu dan alih-alih, tidak. Tetapi dia katakan, aku menantang engkau Goliat dengan nama Bapa Yahweh. Mari, saya dengan saudara di tempat ini juga, waktu kita menghadapi masalah, hari di mana Tuhan izinkan kita ada dalam pergumulan, kita boleh katakan kita akan menang atas pergumulan dengan nama Bapa Yahweh. Kita akan menantang pergumulan itu dengan nama Bapa Yahweh. Karena sesungguhnya nama Bapa Yahweh adalah nama yang luar biasa dan saudara, nama yang perkasa. Sehingga pada pagi hari yang indah ini firman Tuhan datang kepada saya dengan saudara. Tuhan ingatkan umat Tuhan ada di tempat ini bahwa hidup kita tidak selamanya ada dalam suka, tidak selamanya ada dalam kelimpahan, tidak selamanya kita akan ada di dalam hidup yang bahagia. Akan ada hari di mana kita menghadapi masalah, itu anak sakit, diri kita sakit, pergumulan kita dalam pekerjaan, ekonomi kita, seringkali Tuhan izinkan, sehingga kita akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tetap ada bersama dengan hidup saya dengan saudara. Ada amin saudara? Kalau orang sedang ada pergumulan, orang sedang ada tantangan, orang sedang ada masalah, maka orang akan menjadi pribadi yang acuh-acuh. Orang akan menjadi pribadi yang harap gampang. Tetapi kalau orang punya tantangan pergumulan, orang sadar kalau ada hari di mana Tuhan izinkan masalah itu datang. Kalau kita menghadapi hari itu, oh ini hari ini dikatakan orang dunia hari sia, bersyukur saja ya. Tetap kita masih diberikan Tuhan hidup. Ada amin saudara? Masih ada kehidupan untuk hidup bersama dengan saudara, untuk melewati hari kesengsaraan itu dengan kekuatan yang Bapa Yahweh berikan. Jemaat Tuhan tempat ini tetap kuat, tetap mengandalkan Tuhan, tetap setia, tetap taat kepada Bapa Yahweh, tetap hidup sesuai dengan firman Bapa Yahweh. Karena itulah yang Bapa Yahweh inginkan dalam hidup saya dengan saudara.